Sunan Kudus adalah bagian dari Wali Songo, dan beliau terkenal memiliki banyak karomah. Berikut ini adalah kumpulan kisah karomah yang telah dimiliki oleh Sunan Kudus. 1. Menyembuhkan wabah penyakit di Makkah. Ketika beliau pergi ke Mekah sekaligus menunaikan ibadah haji, kebetulan di Mekah sedang terjadi wabah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Sang Amir menjanjikan bagi siapa saja yang berhasil melenyapkan penyakit tersebut dari kota Mekah, maka orang tersebut akan diberi hadiah harta yang tak ternilai jumlahnya. Sudah banyak ulama yang datang mencoba untuk menyingkirkan penyakit tersebut dari kota Mekah. Namun, belum juga ada yang berhasil melakukannya. Suatu hari, Sunan Kudus datang menghadap penguasa atau Amir, namun kedatangannya disambut sinis oleh penguasa. "Dengan apa kau akan menyembuhkan penyakit di negeri ini?" kata sang Amir. "Dengan doa," jawab Sunan Kudus. "Kalau hanya dengan doa, kami sudah puluhan kali melakukannya. Di tanah Arab ini banyak sekali para ulama dan syaikh ternama, tapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabah ini," jelas sang Amir. "Saya mengerti, memang tanah Arab ini gudangnya para ulama. Tapi jangan lupa ada saja kekurangannya sehingga doa mereka tidak terkabulkan," ujar Sunan Kudus. "Sungguh berani Tuan berkata demikian," kata sang Amir dengan nada berang. "Apa kekurangan mereka?" tanya sang Amir. "Anda sendiri yang menyebabkannya," kata Sunan Kudus dengan tenangnya. "Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka berdoa hanya karena mengharap hadiah bisa jadi," jelas Sunan Kudus lebih lanjut. Sang Amir pun terbungkam 1000 bahasa dengan jawaban yang diberikan oleh Sunan Kudus. Akhirnya Sunan Kudus dipersilahkan melaksanakan niatnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Secara khusus Sunan Kudus berdoa dan membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat, wabah penyakit yang menyerang negeri Arab telah menyingkir. Bahkan beberapa orang yang menderita sakit keras secara mendadak langsung sembuh. Bukan main senangnya hati sang Amir. Rasa kagum mulai menjalar di hatinya. Hadiah yang dijanjikannya bermaksud diberikan kepada Sunan Kudus, namun Sunan Kudus menolaknya dengan halus sekali. Sunan Kudus hanya meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sang Amir pun mengizinkannya. Batu itu pun dibawa ke tanah Jawa, dipasang di pengimaman Masjid Kudus yang didirikannya sekembali dari tanah suci. Rakyat kota Kudus pada waktu itu masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Para wali mengadakan sidang untuk menentukan siapakah yang pantas berdakwah di kota Kudus. Pada akhirnya, Sunan Kuduslah yang terpilih untuk bertugas dakwah di daerah itu. Karomah nomor 2. Menjadi panglima perang yang tangguh. Pada waktu Sunan Kudus sebagai senopati kerajaan Demak Bintoro, mampu membuktikan kehebatannya yang tak kalah dengan kepiawaian ayahnya di medan perang. Ia berhasil mengembangkan wilayah kerajaan Demak ke arah timur hingga mencapai Madura, dan arah barat hingga Cirebon. Kemudian sukses ini memunculkan cerita kesaktiannya. Misalnya, sebelum perang, Jakfar Shodik diberi badong, semacam rompi, oleh Sunan Gunung Jati. Badong itu dibawanya berkeliling arena perang. Dari badong sakti itu, keluarlah jutaan tikus yang juga sakti. Kalau dipukul maka tikus itu tidak mati, namun mereka semakin mengamuk sejadi-jadinya. Pasukan Majapahit ketakutan sehingga mereka lari tunggang langgang. Jakfar Shodik mempunyai sebuah peti, yang bisa mengeluarkan jutaan tawon. Banyak prajurit Majapahit yang tewas disengat tawon itu.
Pada akhirnya, pemimpin pasukan Majapahit, yaitu Adipati Terung menyerah pada pasukan Ja'far Shodiq. Kesuksesannya mengalahkan Majapahit membuat posisi Ja'far Shodiq semakin kuat. Kemudian ia meninggalkan Demak karena ingin hidup merdeka dan membaktikan seluruh hidupnya untuk kepentingan agama Islam. Lalu, ia pergi menuju ke Kudus.